Ini saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan dengan kajian terhadap perjalanan hidup beliau. Tadi sudah dimulai dengan ceramah oleh anak kita, Masya Allah ya. Siapa namanya Nanda? Farid. Sini kalau ibarat manci Bapak Ibu lah ikut kau. Ya tahu. Lah nampak kau jadi manci. Memang untuk jadi ustaz sudah potensinya sudah besar. Jadi ulama. Tinggal Bapak Ibunya mau tidak. Kalau mau nanti di pesantren pilihannya hanya itu. Pesantren, menghafal Quran, belajar agama. Mudah-mudahan dia salah satu yang menjadi pembela agama Allah setelah nanti dewasa. Saya seusia dia belum bisa sebegitu Bapak Ibu. Dia seusia dia sudah hebat. Tadi anak kita yang perempuan yang baca Quran siapa namanya? Dela, Laila, Kaila. Oke. Maaf ya, Kaila. Suaranya bagus, murattalnya juga Masya Allah. Ya, itu makhrajnya benar, bersih bacaannya. Saya kira itu bisa direkam. Bacaan-bacaan tilawah dia tuh murattal dia bisa direkam dan diupload di YouTube. Saya kira itu hebat. Ini tinggal bapak ibunya. Ya ibarat manci tadi lebih kuat tuh. Jadi pembaca Quran atau qari'ah hebat. Suaranya bagus, bacanya bersih. Dan saya yakin anak-anak kita semua yang hadir ini punya potensi yang sama. Tinggal kita mengoptimalkan saja potensi mereka. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum ceramah maulid saya sampaikan, tolong anak-anak apa tenang ya. Anak-anak apa tolong tenang menghadapnya ke depan. Makan kue yang dibungkus surang-surang, jadi gaduh kue kawan. Kok lahabi apa-apa itu dapat akal itu. Kok ledo tambahan beko sudah ceramah beko. Nah, jangan mebona. Baik. Ada hal penting yang Bapak Ibu harus ketahui agar Bapak Ibu tidak merasa hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini melihatnya sebagai ibadah yang ringan dan kecil. Bapak Ibu hadir di majelis-majelis ta'lim seperti ini bukan ibadah yang kecil. Tidak satu hadis dan ayat yang memuji bagaimana orang-orang yang duduk di majelis ini Allah berikan keuntungan-keuntungan yang banyak. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fiman indah." Kata Nabi, tidak ada satu kaum pun yang duduk berkumpul di majlis-majlis taklim mereka mendengarkan ayat-ayat Allah kecuali ada 4 yang mereka dapatkan saat duduk di majlis itu. 1, haffathumul malaikah, para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka.
hingga ketika mereka meninggalkan majlis, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang duduk di majlis ini, semua dosanya telah diampuni Allah. Ya, tapi dosa saja Pak ya Ibu, kalau hutang enggak ya. Kalau hutang bayar. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya. Bapak dan Ibu, rahmat Allah ini mahal. Kata Nabi, tidak ada orang yang bisa masuk surga jika dengan amalnya dia hendak masuk surga. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Karena surga itu terlalu mahal untuk diganti dengan amal kita yang kecil. Jangankan kita bicara istananya, dalam hadis ya Nabi disebutkan, la nasifu ahlil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan penghuni surga lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu ya, sapu tangannya saja lebih bernilai dari dunia dan isinya. Maka dunia ini tidak ada nilainya. Tidak lebih baik dunia dan isinya dari sapu tangannya penghuni surga. Maka tidak cukup amal kita mengganti surga. Bahkan kata Nabi, saya pun tidak masuk surga jika dengan amal saya. Padahal amal Nabi itu Bapak Ibu tidak ada yang bisa menandingi. Aisyah bercerita, istri beliau bercerita, saya lihat Nabi salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Kenapa kaki Nabi bengkak-bengkak salat malam? Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan pernah kalian bertanya bagaimana lama dan panjangnya Nabi berdiri. Kenapa? Karena kata Aisyah, Nabi salat malam Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat terkadang. Bayangkan Pak, Nabi salat malamnya Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Awak qul huwallahu inna atena 2 rakaat. Enak. Itu pun tidak akan masuk surga jika dengan amalnya. Apa yang buat orang masuk surga kata Nabi? Illa ayatagammadani Allah bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu kenapa orang mati doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu makanya ibu duduk bersimpuh salat apa mintanya? Rabbil firli warhamni. Ibu bapak buka masjid, pintu masjid, masuk masjid, apa doanya? Allah maftahli abu aba rahmat. Ashabul Kahfi bersembunyi dalam goa, mau tidur, apa doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmat. Itu pentingnya rahmat. Dan rahmat itu adanya di sini, di majlis-majlis. Itu kenapa hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi, dulu ada orang sudah membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat, datanglah ke sebuah majlis hendak bertanya, masih ada tidak pintu tobat untuk dirinya. Mau bertanya ke seorang guru, datang ke sebuah majlis, di tengah jalan mati. Itu malaikat ribut, ini orang mau dibawa ke surga atau ke neraka. Kata Allah, ukur jarak rumahnya ke tempat kajian, hitung langkah kakinya, dihitung malaikat langkah kakinya berlebih sejengkal ke arah majlis. Kata Allah, bawa dia ke surga. Dengan apa dia masuk surga? Amalnya tidak ada, dosa terlalu banyak. Apa membuat dia masuk surga? Rahmat Allah. Karena dia mau mendatangi rahmat Allah. Itu hebatnya duduk di majlis ini. Yang sudah membunuh 100 orang saja baru mau berjalan ke majlis sudah masuk surga. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berada di sini, tidak pernah bunuh orang. Kalau ada yang mati malam ini, surga menanti. Tentu saya nak mendoakan Bapak Ibu mati malam ini. Ini kalau ada yang mati, surga menanti. Yang ketiga kata Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah. Kalau dia duduk di majelis ilmu itu, Allah turunkan ketenangan hati. Bapak Ibu kalau galau, stres, kacau, jangan pergi jalan-jalan.
Pai jalan-jalan tu tambah stres. Panik, angin, ya kan, macet, ya, pulang rumah pakai cang. Ibu kalau stres, kacau, galau, duduk di majlis, dengar ceramah, dijamin hatinya tenang. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk sekarang hatinya tenang. Walaupun tadi banyak masalah, walaupun beku ada dulu masalah balik, tapi minimal selama duduk di majlis hati tenang, Allah jamin. Itu makanya banyak orang mendengar ceramah aku takaluk, ya. Takaluk tu tanda hati tenang. Kalau tak tenang hatinya tak bisa lalu dah Pak. Orang bisa lalu tu tanda hati tenang. Ada orang di rumah payah lalu, lah ada spring bed lah, mati lampu, ledui AC lah, pakai selimut bolak balik. Kenapa? Hati belum tenang. Pai mendengar ceramah menyanda saya kata enggaknya Pak. Lalu sakancang komik bisa lalu. Itu tak satu orang bisa macam tu Pak. Orang yang bisa lalu menyanda tu itu orang pilihan. Orang yang hatinya sudah tenang. Makanya ambo kalau ceramah apa ibu, lalu jamaah, alhamdulillah. Itu bukti Allah memberikan ketenangan ke hati dia. Ya. Orang kadang untuk lalu perlu narkoba, yo narkoba bisa lalu apa ibu. Coba bayangkan tu. Untuk lalu narkoba dulu. Iko menyanda saya kata enggak bisa lalu. Tu makanya besok kau ada ceramah pengajian di masjid awak kau, tibolah Bapak Ibu. Minimal pai lalu saya. Kalau ceramah kita dengar kan tak payah mana kini Pak. Kan Bapak Ibu ada smartphone tu. Ada YouTube kan. Buka saya di situ ceramah Maulid Nabi 1001. Duduk saya di rumah le golek saya tekasur kan. Kalau ilmu tak payah kini Bapak Ibu. Dari tangan ilmu kini, selawai dapat tangan saya ilmu kininya. Di maju bisa beraja kini Bapak Ibu. Tak payah, isi saya paket. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke majlis, ada yang tidak ada di YouTube. Apa yang tidak ada di YouTube itu ampunan, rahmat, ketenangan, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Hanya kalau Bapak Ibu duduk berkumpul mendengar di majlis seperti ini. Hingga kata Nabi, langkah kaki dia dalam hadis At-Tirmizi itu dinilai Allah ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Satu langkah kaki dari rumahnya sama setahun salat malamnya kata Nabi. Nah, jadi tak pandang rugi Bapak Ibu duduk di majlis seperti ini. Percayalah. Nah, itu pengantar Bapak Ibu ya. Ceramahnya baru kita mulai nih. Ya. Saya ceramah biasanya habis maghrib. Di mana-mana tu ceramah habis maghrib. Memberhentikannya mudah. Berbunyi alarm isya. Nah, kini ceramah sudah isya. Alarm ciet tunggu lah ibu alarm subuh. Ancak beyoyo wak dulu. Le taluk di Bapak Ibu mendengar ceramah bu sampai 9 seperempat. Ya. Paling lama itu paling lama sampai 9 seperempat. Itu paling lama. Kalau bisa kurang berkurangi. Nah, nanti kalau 9 seperempat kalaunya berhenti yang boleh angkat tangan Ustaz Nabi ya. Nanti boleh tu. Sebab di Ambo betul ibu-ibu bapak. Ambo kalau berceramah, orang sampai ke kamar mandi yang betong. Kalau lali orang pergi ke kamar mandi itu berhenti itu. Percayalah ibu. Sebab orang kalau banyak pergi ke kamar mandi, nyolah mengecek ke ustaz tu ustaz dah sakit paru, kami mendengar ustaz mah berhenti lah ya tu bahasa itu. Sabalun itu terjadi, cak yo aduh sampai 9 seperempat, Bapak Ibu sabar. Betul. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan begini. Kalau kita bicara tentang kehidupan Nabi, tidak akan selesai 1-2 jam hingga 2 hari pun tidak selesai itu. Sudah berjilid-jilid buku dikarang tentang Nabi Muhammad ini, tidak selesai juga. Begitu banyaknya hal-hal yang harus kita bicarakan tentang Nabi Muhammad. Nah sekarang kita akan bicara dalam waktu setengah jam. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan hal-hal yang penting saja untuk jadi pelajaran bagi kita. Semuanya penting.
Karena begini Bapak Ibu, kata Allah di surah Ali Imran ayat 32, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila engkau mencintai Allah, bersungguh-sungguhlah mengikuti Nabi Muhammad. Allah pasti mencintaimu dan mengampuni dosamu. Allah mencintai kita dan mengampuni dosa kita kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Nabi Muhammad. Kapan Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikuti beliau? Kalau mengenal jalan hidup beliau. Kalau Bapak Ibu saya tanya sekarang, Bapak Ibu sudah berapa hafal hadis Nabi? Karena perjalanan hidup Nabi itu ya hadis Nabi itu lah sunnah. Berapa hadis yang Bapak Ibu hafal? Nah, kan bagaimana kita akan mengatakan pengikut Nabi yang beliau sendiri kita tidak mengenal? Nah, paling tidak momentum inilah kita mengenal kembali perjalanan hidup beliau. Tadi sudah rapi dijelaskan oleh lagu anak kita nih, dari mulai lahir sampai beliau ya diangkat di Rasul. Saya akan ulas dari nama beliau Muhammad. Muhammad itu artinya yang dipuji. Dalam bahasa Arab kata Muhammad ini Pak Ibu, yang ngasih nama Muhammad ini Allah lewat wahyu kepada kakek beliau Abdul Muthalib. Nama Muhammad tidak pernah dipakaikan kepada manusia sejak Nabi Adam. Tidak ada orang memberi nama anaknya Muhammad sejak Nabi Adam kecuali Nabi Muhammad yang pertama, karena Allah yang beri nama itu. Artinya yang dipuji. Dalam bahasa Arab yang dipuji itu ada Mahmud, sama Mahmud, Muhammad sama yang dipuji. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi kita namanya Muhammad tidak Mahmud? Panjang penjelasan bahasanya, tapi pendeknya begini. Mahmud itu namanya mujarrad, sekali saja dipuji. Itu Mahmud, satu kali dipuji. Kalau Muhammad namanya mazid, taksir, banyak dipuji, terus dipuji, selalu dipuji, dan akan selamanya dipuji sampai hari kiamat. Itu artinya Muhammad. Nabi Muhammad ini Pak Ibu tidak hanya dipuji oleh orang Islam, non Muslim pun memuji Nabi. Maka ada sebuah buku judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Penulisnya non Muslim Michael Hart. Nabi Muhammad ditaruhnya nomor 1, non Muslim. Nabi Muhammad bukan hanya dipuji ketika hidup, sampai hari kiamat tetap dipuji. Nabi Muhammad bukan hanya dipuji ketika jadi Rasul, sejak lahir pun sudah dipuji. Ada sebuah cerita populer, Bapak Ibu kalau baca kitab Sirah Nabawiyah itu cerita itu sangat populer. Kan Nabi Muhammad tadi diceritakan ketika dilahirkan itu tidak diasuh oleh ibunya, tidak disusukan ibunya Aminah, tapi disusukan oleh wanita namanya Halimah Sa'diyah. Sebenarnya begini, Halimah itu datang dari kampung Sa'idah namanya. Itu datang ke Makkah mencari anak untuk disusukan, karena tradisi orang Arab dulu, ini tradisi orang Arab Ibu ya, kalau anak lahir itu disusukan orang lain. Ada profesi menyusukan anak orang, itu tradisi orang Arab. Nabi lahir di masa itu. Sampai Nabi nanti jadi Rasul, turunlah surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wahai para perempuan yang melahirkan anak, wajib kalian menyusukan anak 2 tahun penuh. Maka dihapus tradisi jahiliyah itu. Kata Allah, perempuan-perempuan yang melahirkan anaknya wajib menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Makanya ibu-ibu yang tidak menyusukan anak 2 tahun nanti dituntut anaknya di akhirat itu. Percayalah ke saya. Kalau ada ibu-ibu sibuk bakarajo tu susu kok di parahan saya, letakkan di kulkas, tapi itu dia gini yodot ke anak ibu tu menuntut ibu di akhirat nanti itu.
Caranya ba'ale ustaz, panggil sadonyo. Panggil anak-anak tu sadonyo. Kecen kenyo, nak, dulu ama dek membantu ayah kalian bakal rajo mencari nafkah. Kalian dah ama susukan 2 tahun dah. Tolong halalkan ya. Jangan tuntut ama di akhirat nak. Indak ma aman ma. Selamat ibu. Kalau tidak ibu tuntut anak sudah ya. Karena wajib menyusukan 2 tahun. Dulu orang Arab tidak begitu. Anak disusukan orang lain. Maka Halimah pergilah mencari anak yang akan disusukan ke Makkah. Karena Makkah itu kota besar, kota metropolitan. Rombongan datang. Halimah ini Bapak Ibu diceritakan kurus badannya. Karena kurang gizi. Hidup susah. Dia punya anak yang sedang menyusu namanya Hamzah. Ya karena perempuan yang tidak mungkin menyusukan anak orang kalau dia tidak punya air susu. Dan air susu kan kena melahirkan. Dia sudah punya anak yang disusukan namanya Hamzah. Anaknya ini tidak kenyang menyusu dengan Halimah karena susu Halimah tu, mohon maaf, hanya yang sebelah kiri ada isinya, yang sebelah kanan tu kosong karena kurang gizi. Tapi di duit payah cari jo anak tambahan tu kan disusukan. Berangkit ke Makkah, tiba di Makkah orang lebih dapat anak lebih pulang. Halimah tinggal ciek dan bayi hanya satu-satunya bayi Muhammad yang tinggal, Nabi Muhammad. Dak amu orang ambil lo dia anak yatim. Nabi ko apaknya lah mati. Amaknya miskin. Siapa kan kamu ambil tu, siapa kan bayi beko. Dak ada leh. Satu-satunya Nabi Muhammad yang tersisa. Maka sampai di Makkah ketemu kakek Nabi Abdul Muttalib. Kata kakek Nabi, Halimah, ambu ada cucu. Apaknya lah mati. Anak yatim, amaknya tidak berpiti tu. Kalau engkau mencari piti, dia tidak dapat mungkin. Tapi kalau engkau merawat dia, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupmu. Bayu-bayu dah je suami dah bak situ dah. Anak cik tinggal anak yatim lo. Tak lo piti amaknya lo. Kata ben tu indak. Kata suaminya, kalau engkau mau silakan, bawalah kita rawat. Maka sepakat dibawa Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tu sebelum menyusu dengan Halimah, dia sudah menyusu dengan Suwaibah. Suwaibah tu budak Abu Lahab. Abu Lahab ini apa ibu? Nanti di neraka kata Nabi, setiap hari Senin dikurangi azabnya oleh Allah. Jadi Abu Lahab masuk neraka, abadi dalam neraka, tapi setiap hari Senin dikurangi azab. Kenapa? Dia pernah memerdekakan budaknya Suwaibah, gembira dia Nabi lahir untuk menyusukan Muhammad sampai Halimah datang. Allah ganjar dia tu Abu Lahab, diringankan azabnya setiap hari Senin. Itu ceritanya begitu. Halimah begitu sepakat dengan kakek Nabi, disusukanlah Nabi, disusukan yang sebelah kiri, di mana air susu ada. Apa yang terjadi Ibu? Nabi mengunci mulutnya. Usia Nabi 7 hari. Tutup mulut Nabi. Itu Halimah heran bala, nak kau tak mau menyusu. Biasa anak-anak bayi itu kan tak milih aja lah tu. Enak. Kau tak mau aja lah. Iseng Halimah disusukan ke yang kanan, yang kosong. Nabi membuka mulut dan menyusu yang ke sebelah kanan, dan itu mukjizat pertama, kantong susu Halimah penuh sejak saat itu. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad selalu menyusu ke yang kanan sampai 2 tahun dan tak pernah mau menyusu ke yang kiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad dulu tak mau menyusu ke yang kiri? Bakok yang kanan mau. Kalau yang kiri ku punya orang, yang kanan yang tak berpunya. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad umur 7 tahun lah bisa membedakan punya orang yang punya awak. Iko kadang lah putih rambut, iko lalu dia beda punya orang punya awak dia. Itu hebatnya Nabi Muhammad tu. Wajar nama beliau Muhammad yang dipuji sejak lahir, sudah menunjukkan akhlak yang terpuji. Dan Nabi Muhammad tu Ibu, kelembutan beliau itu bukan terjadi tiba-tiba. Akhlak beliau yang mulia itu tidak sifatnya simsalabim. Ada proses yang panjang. Mari kita lihat.
Siapa bapak ibunya? Namanya Abdullah dan Aminah. Bacalah sejarah Abdullah tu. Abdullah tu laki-laki pemuda paling saleh di kota Makkah. Laki-laki paling baik akhlaknya hingga wanita-wanita di Makkah itu antri ingin dilamar oleh Abdullah. Saking baiknya akhlak Abdullah itu. Jadi tidak benar Bapak Ibu, bapak Nabi masuk neraka karena tidak beriman. Bapak Nabi itu pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Taat, patuh, ibadah, saleh. Ibu Nabi itu Aminah, wanita yang jujur, wanita terbaik pula di Jazirah Arab. Baca sejarah hidup beliau. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu bapa ingin dapat anak cucu seperti Muhammad, carilah bibitnya Abdullah, carilah lahannya Aminah. Insya Allah tumbuh tanaman seperti Muhammad. Percayalah. Makanya Bapak Ibu, kok cari minantu, pertanyaannya lay salat, lay kamasaji, lay hafal Quran, itu pertanyaannya. Kadang ibu-ibu cari minantu di mana kerja? Kok dokter atau pengusaha tu pesta 2 hari di gedung, tapi kok gari masajinya mendoa saketik seh. Harusnya ibu-ibu apa-apa kok dapat minantu gari masaji Ustaz, itu Masya Allah. Bapak Ibu tahu enggak, siapa manusia yang paling diamankan di padang mahsyar? Saat manusia diberdirikan Allah 50.000 tahun di padang mahsyar, tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat berteduh. Manusia berdiri saja 50.000 tahun. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang tidak ikut berdiri. Dia berada di naungan Allah, tidak ikut panas-panas, tidak ikut berdiri. Dia berada di tempat yang tenang. 7 manusianya. Tahu salah satunya Pak Ibu? Syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang taat beribadah. Anak muda yang taat beribadah itu barang langka Bapak Ibu. Barang langka tu. Kalau orang gaib taat, dah pensiun taat, malaikat tak takajui nyolai tuyo cak malaikat, nyo dak kalamo le macam malaikat. Tapi kok ne mudo-mudo taat muda-muda kuah, iko langka kau Bapak Ibu. Kau ambil minantu le kau apa. Ya. Salah. Ya. Yang muda-muda kau ambil jadi minantu kau Pak. Iko langka kau Pak. Bab yang muda-muda muda-muda kau tampeknya dak di siko Bapak Ibu, tampeknya di mall, di hall, di kafe-kafe ya nak. Pailah ke kafe-kafe Bapak Ibu, saya nemu ni kafe mall nerancak-rancak, nen bakile-bakile, nen wangi-wangi, bon parfum ya nak. Iya. Nen masuk masaji ko, nen baun tarason, balsem, minyak angin, fresh care, malasui-lasui, ya kan? Nyelelo salemo. Ya. Kalau ada anak bujang duduk jorang gaib-gaib di masjid, itu tak makhluk. Itu makhluk luar biasa tu Pak Ibu. Langka tu. Itu kenapa mereka yang paling diamankan di padang mahsyar tu anak muda yang taat beribadah. Jadi kau ada yang modeko, aku Abdullah nama kau. Nah, ambillah jadi menantu kau. Ya kok kayo ya dapat turunan Muhammad, cari bibitnya Abdullah, lahannya Aminah. Nah, atau makok Nabi Muhammad tu sebut Muhammad, bapak ibunya orang pilihan. Setelah lahir memang tak diasuh ibunya, tapi diasuh oleh Halimah. Halimah tu artinya wanita yang lembut, namanya Halimah. Halimah tu artinya wanita yang lembut. Tak ada wanita yang selembut Halimah tu Ibu. Halimah itu berasal dari kampung Bani Sa'idah. Orang kampung Bani Sa'idah tu di Jazirah Arab tu orang pedalaman Bapak Ibu, yang terkenal dengan kelembutannya. Jadi kampung Halimah tu Ibu sama kalau Dawak Payakumbuh. Ini daerah pedalaman. Orang Payakumbuh tu kan lembut-lembut Pak. Orang Payakumbuh kalau menyapu awak bunyi malagu. Bilo tibo. Tak bunyi itu orang Payakumbuh ya?
Kalau orang pasisi tak kajuk-kajuk dia apa ibu. Orang pasisi ku karih ni. Kena ombak kancak. Jadi kampung Halimah tu lembut. Dari usia 0 sampai 6 tahun itu yang mendidik Nabi itu Halimah dengan kelemah lembutan. Ibu-ibu kalau ingin anak-anaknya santun-santun, wajib Halimah ada di rumah. Aku yang susah Halimah ada tiba di kantor. Ya kan? Halimah berangkat jam 6, pulang jam 6. Anak-anak kadang Tarzan di rumah ni. Tu maka anak-anak kini kok tangka, kok mada, kok kasa karena di rumah tidak ada Halimah. Penting ini Bapak Ibu, jangan ibu anggap remeh ini. Maka anak-anak kini kok tangka, kok mada, dia tidak ada Halimah di rumah lain. Umur 0 sampai 6 tahun Nabi diasuh oleh Halimah, wanita yang sangat lembut. Karena anak-anak itu cerminan ibu. Anak kalau tangka mada tanda ibunya yang bermasalah. Apa enggak? Karena ibu disebut apa? Ummi kan? Ummi itu dari kata imam. Kenapa ibu disebut ummi? Karena ibu imam bagi anak-anak, teladan dan ikutan bagi anak. Bagaimana ibu, begitulah anak. Karena dia makmum, ibu imam, maka disebut ummi. Maka kalau tidak selesai perangai anak, jangan apaknya dicari. Siapa engkau dak amaknya, siapa angnya? Ya. Karena ibu-ibu sekarang tidak lagi menjadi Halimah, maka anaknya beginilah. Dulu Bapak Ibu, ibu-ibuku sabana santun jo anak mendidik. Ambo takananyo amak ambo dak sekolah loh ibu. Cuma awak kalau menyapu orang petek, beko lapai orang tu panggil mak, nak parina. Apa mak? Itu jangan bapetek awak kinyo, itu mama ya. Malu awak bapetek kinyo mama awak tu. Besok mama kinyo lagi. Betu amak lu kawak pak. Kini ndak lepa anak-anak kini nyopa om se orang sadonyo. Ya pak. Siapa yang sobok om je dia. Siapa yang salah? Ibu. Karena ibu imam. Makanya usia 0 sampai 6 tahun tu ibu harus mendidik anak. Makanya perintah Al-Quran, wakarna fi buyutikunna, wahai para perempuan, kalian tinggal di rumah. Allah suruh itu. Jadi Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimah, santun. Usia 6 sampai 8 tahun diserahkan ke kakek beliau Abdul Muttalib, orang tua yang sangat bijak dan lembut. Abdul Muttalib. Jadi kakek Nabi itu mengasuh Nabi 2 tahun ya ibu, umur 6 sampai 8. Itu maka ibu-ibu tak boleh mengasuh cucu dari ketek. Cucu baru bisa dikasuh umur 6 sampai 8 tahun. Iku ibu-ibu dari layi cucu Jawa ni. Dulu induknya Jawa je. Kini beranaknya Jawa je. Besok cucu tu beranak Jawa je lek. Bila ibu kau beribadah tu. Ibu kalau jual anak kewajiban. Ibu nanti kalau ditanya tuan ibu, manga ibu kau ndak sakama saji. Yo Tuhan ambo merawat cucu, ambo merawat anak ambo ketek-ketek banyak. Kata para malaikat, silakan ibu masuk surga. Karena ibu menunaikan kewajiban ibu. Tapi kalau ibu ditanya besok, manga ibu nak kama saji, cucu ambo tak bisa tinggal gugur di malaikat langsung. Tayolah kamu. Kalau cucu nak ada urusan ibu lah. Cucu dapaknya damaknya. Ya. Jangan sampai ibu terlalaikan dek cucu. Kadang dia ibu ku asyik di mana cucu. Sampai saking asyiknya cucu pun kewajibannya lupanya. Apa tak nyurus leh. Cucu nyurus dan apa tak leh. Laba lumui apa kodenya. Ya, tak nyurus leh. Ibu yang begitu tu
Itu tidak akan selamat nanti di akhirat tu. Nah, jadi ibu kalau kayu cucu, apa kayu cucu umur 6 tahun, bah kau 6 tahun Ustaz, anak umur 6 tahun kau niu baca cerita, nen punya waktu baca cerita kakek jo nenek, nyo lah panjang umur hidupnya, ceritanya banyak, nyo lah pensiun, ayo cucu lah baca cerita, umur 6 sampai 8 tahun, nah, umur 8 tahun kakek mati, berpindah pengasuhan Nabi ke paman Abu Talib. Tadi saya katakan paman Nabi itu 9 orang. Yang paling kaya ada Abbas dan Haris, itu paling kayu. Tapi Nabi tidak tinggal dengan Abbas dengan Haris, tinggal dengan Abu Talib, paman yang paling miskin. Ya. Paman Nabi yang paling miskin itu Abu Talib. Miskin, anak banyak. Tapi kakek Nabi tidak menyuruh Nabi tinggal dengan Abbas yang banyak piti, tapi dengan Abu Talib yang miskin. Bakon tak jodoh yang banyak piti Nabi gadang. Bakon yang paling miskin menggadang Nabi. Sebab anak-anak ketek ko, pebuah anak-anak ko kalau gadang jo piti banyak dari ketek, utaknya rusak. Anak-anak kalau gadang jo piti, tak kreatif, utaknya tak berjalan, cengeng, manja. Nabi calon pemimpin, maka harus dididik dengan penderitaan. Maka Nabi tinggal jo Abu Talib yang miskin, dari ketek Nabi laku balo kambiang. Maka Nabi ku balo kambiang orang Makkah pak, mencari piti. Ada juga hikmahnya pebu. Bah Nabi Muhammad kok ku balo kambiang. Kan banyak unta di negara Arab tu, tapi Nabi ku balo kambiang. Ya, anak-anak apa? Tolong tenang. Yang belakang maduk kamu kau balik. Ya. Bah Nabi tu kok ku balo kambiang. Baru nak ku balo unta. Dan ternyata Nabi-Nabi itu kubalo kambiang banyak. Nabi Ibrahim kubalo kambiang, Nabi Musa kubalo kambiang, Nabi Su'ib kubalo kambiang, Nabi Muhammad kubalo kambiang. Bakok kambiang di kubalo Nabi-Nabi pak. Karena Nabi ko kakubalo orang. Sabalun mengubaluan orang, latihan kubalo kambiang dulu. Bakok itu perangai orang yo kambiang ko mirip. Iya pak. Perangai orang yo kambiang ko mirip. Ambo pernah bakabau, pernah bakambiang pe ibu. Bapak ibu kalau memasukkan kabau ke kandang 10 ikut kabau, dak siku-siku masuk le pe ibu. Elo induknya, sadonya masuk ikut tu. Mudah mengurus kabaunya pe ibu. Kalau kambiang jangan cuba-cuba. Ampe ikut kambiang bisa dak sudah 2 jam. Ikut ditangkuknya melompe, ikut ditangkuknya lari, ikut ditangkuknya lape. Payahnya memasukkan kabau ke kandang ke apa, kambiang ke kandang tu pe. Yo bana sulit membawa kambiang masuk kandang tu tak mudah lo pe. Mangubalun orang situ lo pe. Memasukkan orang ke masaji ko buat samo je memasukkan kambiang ke kandang. Nyak ditangkuk, nyak lari. Nyak ditangkuk, nyak lape. Coba, oi jangan mebo, antok di sekolah mebo leh. Oh jangan mebok sekolah mebok leh. Kalau ustaz tak pernah aku balo kambiang pe ibu, ustaz ko nya pasai tu. Ane malir ceramah ama mebok seorang. Tu ustaz tak pernah aku balo kambiang tu. Memang tak mudah majak orang kena nedok lo pe ibu. Coba cari di mana apa cuk ceramah pe ibu. Ambo berceramah, ibu berceramah lo di belakang pak. Dak samo yang masuk orang kambiang ke kandang pe ibu dah. Payah pak. Nen jamaah citu lo, apa ko tibu minggu kini, minggu besok apa ko hilang lo leh, apa ko tibu leh. Apa ko tibu minggu besok hilang lo, minggu ko apa ko tibu leh. Dah betul jamaah pengajiannya. Ya citu lah membawa orang kena nenok, ibu samo jo masuk kambiang ke kandang. Tu makok nabi-nabi tu kubalo kambiang sebelum jadi nabi. Di samping orang yang kubalo tu artinya lunak.
Orang kalau ke Balo Kambiang kok tak di kota lah, Pak Ibu, tak di mall ke Balo Kambiang lah. Ke Balo Kambiang kok di sudui nagari, tak berurang lah. Di situ ke Balo tu mah. Orang yang ngacuk memanung surang, hatinya lunak. Itu makanya kecek Nabi, perbanyaklah menyendiri dan menangis karena melunakkan hati. Jauhi berkumpul dan tertawa karena mengeraskan hati. Orang yang acok manung surang tu Ibu, hatinya lunak. Ya, orang yang acok berkumpul-kumpul galak-galak kadang tu kari hatinya, Pak. Katakanlah mati dia. Nah, jadi Nabi itu disetting dengan baik agar menjadi pribadi yang lembut, yang santun. Masya Allah Bapak Ibu ya. Bapak kalau baca sejarah hidup Nabi, santunnya Nabi itu Masya Allah. Tak ke orang, tak ke kawan, tak ke lawan, tak ke dosana, tak ke keluarga. Apalagi ke istri. Ada sebuah, ini Aisyah bercerita nih Ibu. Apa kata Aisyah? Satu kali Nabi pulang di siang hari. Nabi bertanya ke istrinya, hal indakunna syai'? Hei Aisyah, ada ndak sesuatu? Ada ndak sesuatu yang bisa dimakan? Jadi Nabi itu kalau bertanya makan, yang Ibu sesuatu saja. Nabi tak pernah mengecek lembek goreng ayam, lembek kalio balui, tak pernah. Ada ndak sesuatu? Kata Aisyah, wadih, amu nak masak ya Rasulullah? La syai', amu nak masak? Apa kata Nabi mendengar istrinya berkata, saya tidak memasak? Ini shaimun, saya berpuasa. Masya Allah. Pulang siang parui lapar, orang rumah duduk di rumahnya, lama saja mengecek tidak masak. Kalau apa-apa kira-kira aja apa? Itu mengasih kau rumah di pagi tadi. Itu Nabi tidak begitu Pak. Nabi kalau istri tidak masak, ini shaim, aku berpuasa. Itu jadi hukum. Apa hukumnya? Bapak Ibu kalau puasa sunat boleh niatnya di tengah hari. Misal jam 2 balik siang, ya toh, tak pasal lero saya makan lah jam 2 balik kah, dan puasa lalai boleh sah dengan catatan dari subuh tak makan tak minum. Tapi kok lebih lontong jam 7 sepiring baru jam 2 balik kah, tak lah tu. Tapi Nabi lembutnya begitu hingga istrinya tidak berasa takut mengatakan ambo tidak masak, tidak takut istrinya loh. Karena Nabi tidak akan marah. Hebatnya Nabi itu Pak. Kadang-kadang itu istri-istri kok Pak takutnya kalau suaminya pulang. Bu kalau pulang apa aku menyerengi saya di rumah. Asa pulang menyerengi saya. Maka kadang-kadang ada ibu-ibu kok tak buka pintu pagar membacoi kursi ibu langsung. Padahal kursi itu musuh jin dan setan tu. Berang-berang saya Pak ke pulang. Lalu kata Aisyah, suatu hari Nabi pulang lagi. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, kan dia ilayya his. Ya Rasulullah, saya dikasih orang his itu makanan. Saya tunggu engkau makan dari pagi, saya tidak makan menunggu engkau. Kata Nabi, ayo makan. Nabi langsung makan. Dan setelah makan Aisyah baru tahu kalau Nabi berpuasa. Hebatnya Pak. Kata istrinya, ayo makan ya Rasulullah, saya tunggu engkau makan. Ayo kata Nabi, padahal Nabi sedang berpuasa. Ini jadi hukum lagi. Apa hukumnya? Bapak Ibu kalau sedang puasa sunat diundang orang makan, makan. Hari Senin puasa jam 1 tiba orang sebelah rumah, Bu, Pak, Abang mengundang apa makan ke rumah. Makan, makan. Jangan makan, makan. Makan. Antuk saya makan. Kalau apa makan, Ibu makan 3 pahala. 1 pahala puasa tetap 100%. 2 pahala memenuhi undangan wajib lebih kadang pada puasa le. 3 paru pakilik pulang. Kalau jo ilmu beribadah. Tapi kalau Pak kecet deh, maaf Pak Yoden sedang puasa, habis pahala puasanya langsung. Kenapa sabuk kurang? Ibadahku tak boleh sabuk kurang. Pahala puasa lapeh loh. Pahala memberi undangan lapeh loh.
tambah pauri keroncongan sampai sore. Nak, tu jadi hukum tu. Tapi puasa sunat sih bu ya, yang wajib nak. Yang puasa Ramadan mesti undang orang makan. Oh yolah tu nak. Kok puasa sunat ya pak? Nah. Tapi pertanyaannya tadi, kenapa Nabi makan padahal dia sedang berpuasa? Ketika istrinya berkata, saya tunggu engkau makan ya Rasulullah, ayo makan, Nabi membatalkan puasanya. Bakok betul Pak Ibu. Bakok betul. Karena Nabi ingin kasih petunjuk. Apa petunjuk Nabi? Tolong tenang balik. Bila mau sabit tadi, samo jo mau urus itu tadi. Ikut dagang mebok, kok mebok, ya begitulah. Memang harus sabar, harus sabar. Jadi Bapak Ibu, kenapa Nabi makan? Padahal bila sedang puasa, ketika istrinya menunggu makan, katanya, ayo makan. Nabi ingin kasih petunjuk, membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar dari puasa sunat. Membahagiakan istri ko pak lebih gadang pahalanya dari puasa lain. Membahagiakan istri lebih gadang pahala dari puasa. Pakai cik ibu-ibu, kok cocok. Oh, mantap cik ibu. Itu makanya ibu-ibu papa bohong dosa besar ya. Tapi kata Nabi ada 3 bohong yang berpahala. 1 berbohong dalam perang menyelamatkan nyawa orang. 2 berbohong mendamaikan orang yang bertengkar. 3 berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri pak ya, beda ya. Berbohong menyenangkan hati istri. Contohnya Ustaz, misalnya ibu ko masak ibu ko tak apa rasanya tak berasul. Tujuh bertanya kawak, bapak, lama pak, makui apa jangan jujur. Lama amba nyotong giang sadonya kok pak. Ya. Ibu kalau bertanya kapak, bapak, lama apa baduto. Ibu kalau masak dari dulu tak pernah berubah. Kan baduto tu, tapi bapak halo. Hati beliau senang. Tu makanya menyenangkan hati istriku kadang pahalonya pak. Tu makanya Nabi makan tu. Apa so Nabi makan demi menyenangkan hati istri. Cuba ibu puasa. Ibu dari pagi dah menunggu apa makan. Siang apa pulang. Ibu aja apa makan wak yang bertunggu makan dari pagi tadi makan wak ya. Akai cik apa? Dia puasa. Akai cik ibu. Oh, tahu cik kocak dia makan tadi lepas ada cik. Nabi tak ingin mengecewakan makan. Aduh apa-apa kau sebagian ibu lah payah masak dari pagi lepas keringit masak. Pulang dia ajak ibu makan pak, makan lain lah masak. Akai cik apa? Dia lah makan tadi di luar. Dan makan di lamun ombak tadi. Nyo cerita lo sambal di lamun ombak tu. Ibu ko lah mengangu sebenarnya cerita. Apa kalau makan di luar, jangan cerita dibawa pulang bungkuin yang dimakan tu ibu. Kecil ibu cocok pak. Ibu, apa kalau makan di luar, apa yang apa makan tu bungkui pulang. Tak cerita dibawa pulang lah. Kawan yang terakhir balian jo pitiawa apa yang terakhir kawan tu. Ibu kalau apa makan di lapau, telepon ibu yang di rumah bu, ambo makan di lapau nasi kuah. Ibu ka makan buka di bungkuin lo ndak apa yang perlu dengan ibu nio. Betul. Ndak cerita dia buat pulang lah. Begitu Nabi itu ibu. Ini kata Aisyah. Iza akala ahadukum fala yamsayadahu qabla ayulika ayulaka. Kalau kamu makan jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilatkan orang lain. Sunnah Nabi itu ibu, kalau ibu makan, bapak makan, jangan cuci tangan, jilid atau dijilatkan orang. Itu sahabat bertanya ke Aisyah,
Itu kok dijilatkan orang tu maksudnya apa? Kata Aisyah, oh Nabi kalau makan bersama saya, sering tangan saya dijilat Nabi. Itu Nabi ke istrinya Pak Ibu. Makan istri beliau tangan tu dijilit. Pernah nampak di rumah cerita Ibu? Tak ya? Ya kalau tak jangan cuba lah Pak Ibu. Tapi itu sunnah. Tapi Ibu kok kamu cuba, kok kan dijilit apa tangan tu jadi mungku cucu. Kau nampak di cucu berjilid tangan kan kecek cucu ningkan perangai enggak amarat kelamo lah kau. Ya Pak. Kau tak kelamo lah kau ningkan perangai aja. Padahal sunnah Nabi tu. Aja ni mungko cucu. Tapi ibu-ibu jangan kancak-ancak lah. Tiuk sudah makan pak. Sunnah. Iya. Tapi itulah romantisnya Nabi dengan istrinya. Hingga kalau istrinya makan, dijilat tangan istrinya. Nah, hebat Nabi itu. Kata Aisyah, Nabi itu kalau berwuduk selalu di rumah. Tak pernah Nabi berwuduk di masjid. Sehingga Nabi pergi ke masjid dalam keadaan berwuduk selalu dan langsung salat sunat. Tapi kata Aisyah, Nabi setelah berwuduk di rumah, anak pak tolong duduk. Tolong tanang balik maduk kamu ko. Nah. Kata Aisyah, Nabi setelah berwuduk pergi ke masjid, sebelum berangkat ke masjid mencium kening istrinya. Itu hadis sahih tu Ibu. Hukumnya menyentuh istri setelah berwuduk tak membatalkan wuduk. Karena Nabi mencium kening istrinya setelah berwuduk, pergi ke masjid tak mengulang wuduk. Tapi itu lembutnya Nabi ke istrinya. Kalau berangkat Nabi ke masjid cium kening istri. Lepas nampak macam tu? Tak kan? Tapi jangan mendadak ya, besok pagi apa sudah wuduk kan yang ibu kan? Kecik ibu, ayolah dengan perangai macamnya. Ya tu. Tapi sunnahnya boleh tu, lembutnya Nabi dengan istri tu, mau menjalankan masa itu, cium kening. Tapi kau dalam rumah ibu ya, ada jurang ibu nampak dan ibu pergi ke rajo kan, basalam di muka pagar ibu berciumkannya, jangan tu lebay nama itu. Ya tu, betul tu sunnah Nabi, hadis sahih itu. Nabi kalau pergi ke masjid, kata Aisyah, mencium kening istrinya. Begitulah Nabi lembutnya. Kata Aisyah, Nabi kalau pulang malam, Nabi kan kalau pergi dakwah kan ke mana-mana sampai ke Taif. Nabi kalau pulang malam tak pernah mengetuk pintu. Kalau pintu sudah terkunci. Dulu kan pintu kunci di dalam, tak basantuang namanya. Nak membuka pintu orang dalam tak bisa dari luar buka pintu tu. Zaman sisuk pintu palang tu di belakang tu. Kata Aisyah, kalau pintu terkunci, Nabi pulang malam tak pernah mengetuk pintu, Nabi tidur di luar. Itu pulang dakwah, pulang ceramah. Iko pulang di lapau main domino bertokok pintu tu. Apa-apa kalau kakak keluar malam buat kunci surang-surang. Jadi jago-jago ibu. Ibu besok kalau apa nak buat kunci dari luar lalu. Jangan bukan pintu. Luar. Nabi begitu ibu. Ibu misalnya ibu baru takaluk, baru jam salaleh, baru takaluk atau jam 2 leh. Di toko pintu dapat takajui. Sakit palu nak. Lalu lalu sampai pagi dah. Apa ni baru surat bego tu mah. Apa kau kalau malam buat kunci cik surang? Nabi begitu pak. Tak pernah Nabi menggedor pintu. Itu lembutnya Nabi. Tak ada selembut Nabi. Bahkan ini Safiyah bercerita. Safiyah tu isi Nabi juga. Jadi isi Nabi itu ada 8 setelah Khadijah. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Yang Nasrani namanya Maria Kiptiah. Yang Yahudi namanya Safiyah, isi Nabi. Nah, tolong nak apa tanya? Antok lihat. Nah, tanang balik. Nabi kue tadi. Oh, itu mama kue ibu mama.
Sabar lo. Kena ada tahap kedua. Jadi kata Safiyah, ini Safiyah cerita kah? Nabi itu kalau kami naik onta, kan kendaraan onta dulu tuh, istrinya naik onta, kata Safiyah, Nabi jongkok dan menyuruh istrinya menginjak pahanya jadi anak tangga. Masya Allah Pak Ibu. Istrinya naik onta, naik kendaraan, itu Nabi menjadikan pahanya jadi anak tangga untuk istrinya diinjak. Mana ada suami seperti itu Pak? Itu makanya ibu-ibu apa-apa, ibu kalau masuk oto, kalau naik oto, ibu Pak bukaan pintunya Pak. Lah dibukaan pintu tu lah masuk, ibu perlu dikunciin pintu tu. Kok kadang-kadang apa-apa kok cik pegang kaki ibu naik, lo oto lo berjalan bagi. Ya ibu kau pelambek mana lo? Enak. Itu lembutnya Nabi Pak, sabana lembut. Bahkan kata Aisyah juga, kami istri Nabi tidak pernah disuruh Nabi menjahit baju beliau atau menjahit sepatu beliau kalau sobek. Beliau menjahit sendiri. Istrinya 8, tidak satu pun pernah disuruh menjahit baju atau sepatu. Iku orang rumah cieknya buah baju tangga bonceknya kan. Ya. Makanya apa kalau buah baju tangga, kalau cabi apa jahit surang. Itu Nabi Pak. Jahit surang. Tapi ibu-ibu jangan jadi kalau ceramah kok jadi apa lo? Jadi dalil, Bu tolong jahit baju. Dah enggak ustaz ceramah ulang dari jahit surang itu cak Nabi. Enggak betul ibu. Ya. Kalau yang ini untuk Nabi, untuk kita laki-laki. Kalau untuk ibu lain lagi. Kalau untuk ibu-ibu hadisnya lain lagi. Ibu kalau ingin masuk surga, amal ibu hanya 3. Salat 5 waktu, ibu tidak perlu berjamaah. Ibu puasa Ramadan, bila Ramadan datang tak perlu tarawih, tak perlu tahajud, tak perlu salat sunat, tak perlu baca Quran, tak perlu. Yang ketiga, setelah ibu salat dan puasa, ataat zaujaha, dia patuh dan mengabdi kepada suaminya, surga langsung untuknya. Jadi apapun yang disuruh apa, capek, surga tu. Kadang ibu-ibu kau ada, Bu, tolong ambil minum cik. Akak cik, Bu, sedakit tu jangan kau salah. Bu, ambilan. Kepatuhan ibu ke suami tu surga tu. Kalau ibu patuh, apapun perintah ibu, perintah apa ibu patuh, surga langsung. Selama tidak maksiat. Bahkan ibu kalau diberang-berangi dia apa, ibu tetap antuk, saya tak menjawab, surga langsung. Iya. Ibu tahu tak siapa wanita pertama yang melihat surga menjelang mati? Istri Fir'aun, Asyah. Bah istri Fir'aun kau paling dulu melihat surga, karena dia sabar mendapat suami Fir'aun. Suaminya Fir'aun ibu, nyo lapak, nyo sipak, nyo pijak tiap hari. Tapi dia hanya berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Doanya diabadikan di surat 66 ayat yang ke-11 At-Tahrim. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan saya istana di surga. Itu amal dia. Dapat suami kasar, tapi dia hanya berdoa kepada Allah. Tak pernah melawan, tak pernah minta cerai, tak pernah update status. Kalau ibu-ibu zaman kini kalau bercakap je suami kan nyo tak melawan tapi update status. Kejam. Tak kusangka. Ibu kalau bercakap jawab update status ibu, habis amal ibu. Ibu lagi tahu keburukan apa kurang ibu pakaian. Ibu pakaian bagi suami ibu tutupi. Dah update status loh. Makanya ibu kini acuk ceramah apa ibu maingin apa-apa zaman media sosial kini kok Pak. Kalau apa masalah ke orang rumah, capeklah minta maaf sebelumnya update statusnya. Abo kalau bercakap je orang rumah abo Pak, bercakap je nyo lambe abo minta maaf Pak. Update statusnya langsung. Ceramah santiang amal kosong luri jamaah ambo Pak Ibu, habis jamaah ambo.
kecik jamaah ambo, tak baca status rumah ambo. Woi kacau lu ustaz ke rumah macamnya nak. Makanya ibu-ibu kalau bercakap jawab ibu berdoa sajalah. Ya Allah bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Sorga langsung. Yang tadi tu untuk apa-apa tu. Lah lewat 10 minit dijanji Bapak Ibu. Begitulah dulu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau dirantang mau panjang kok di hari malam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ya? Dia jawab langsung tak. Ikan anak ke masalah Bapak Ibu. Ya. Apa bertanya ke apa-apa ya Ibu? Ada apa-apa ada pertanyaan? Enggak saja langsung cukup. Allah. Begitulah anak-anak awak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa yang mengecandak tadi? Marilah. Marilah. Besoknya cutu juga Ustaz tidak? Lah begitulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.